Saya mendapat kesempatan tidur. Kalau dulu jarang dapat tidur. Dulu saya tidur 1 hari 3 jam. Bisa tidur puas dan mimpi enak. Ya. Bersama dengan keluarga. Kalau dulu saya sudah sibuk, keluarga sering diabaikan, walaupun tidak terabaikan. Puji nama Tuhan, saya rindu menyampaikan pada kesempatan ini sebuah tema yang saya yakin saudara semua sudah sering membaca dan juga mendengar dikhotbahkan. Kiranya Tuhan menolong, yaitu dengan judul mengalami kepenuhan hidup dalam Kristus. Di Alkitab kita tertulis kepenuhan hidup dalam Kristus. Ya, puji nama Tuhan. Saya sangat kagum waktu membaca tulisan ini. Tulisan dari hambanya Rasul Paulus ini. Di dalam ayat yang ke-6 sampai 15, di khususnya yang ke-6, bagian 6. Dia membuat sebuah statement yang sangat indah dan sangat luar biasa. Sangat berkuasa dan sangat kaya. Dia mengatakan kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Sebuah ayat yang berbeda. Menerima iman tentunya kan, dan juga dan dengan mulut mengaku. Ya. Artinya bahwa kalau kita melihat lebih jauh di dalam ayat yang ke-9, Rasul Paulus menegaskan sebab Yesus yang kita terima dalam hati saya, saudara, kita semua adalah dikatakan sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Iya, seluruh kepenuhan kealahan di dalam Yesus Kristus. Atau dengan kata lain, Kristus datang mempresentasikan diri Allah yang maha kuasa, yang luar biasa, pencipta semesta, penuh kasih sayang, penuh hikmat, penuh pengetahuan, dan masih banyak yang lain. Saudara bisa melihat, luar biasa. Dan kalau kita membaca itu, seperti juga yang ditulis di dalam tulisan Rasul Paulus, itu disediakan bagi dia, saudara dan saya dan kita semua, dan bagi setiap orang yang telah dipilih sebelum dunia dijadikan, dirancang, kemudian ditebus. Ia telah mati sebelum kita tahu, belum mengenal dia, belum lahir dia telah mati. Ini sebuah statement yang sangat kuat dari Tuhan lewat hambanya. Ini bukan pernyataan Rasul Paulus, ini pernyataan Kristus. Saya sangat yakin nabi-nabi berbicara sesuai dengan apa. Tadi malam saya membaca Abba, karena kami punya grup Abba di gereja kita bernyata. Minta 4 pasal agak sulit, itu berat. Sudah lewat sampai periode 4, jadi sekarang periode 5. Periode 5 justru turun 3 pasal per hari, tapi akan selesai 1 tahun lebih. Kalau 4 pasal kan 10 bulan, 9 sampai 10 bulan ya. Saya dulu 5 pasal, tapi dalam 1 hari saya bisa punya 3 grup. 5 pasal sendiri, 4 pasal dengan jemaat, dengan dulu masih di SD, 4 pasal dengan SD, dan itu pribadi. Jadi 4 pasal untuk 2 grup dan 5 pasal. Jadi barangnya berapa? 5 tambah 8, 13. Ya, 13 pasal. Kalau sakit 5 hari, bayangkan utangnya berapa? Saya harus kebun malam, tidak tidur. Ya. Sama dengan minggu kemarin. Hari Minggu saya harus khotbah di negara, tetapi saya harus nyopir ke sana sendiri. Dan 1 malam tidak tidur. Dari sore sampai pagi. Tapi syukur dalam perjalanan ya, saya diperdoa Tuhan, saya nggak lelah di jalan.
saya nggak mau timbul masalah karena kalau udah bikin aku tidur semalam. Jadi baca dan diskusi dengan Tuhan itu suatu kenikmatan. Ya. Dia berkata hendaknya bagi Anda dan saya itu semua. Apa kehendak Tuhan bagi kita semua? Ia berkehendak bagi kita semua ialah mengalami kepenuhan itu. Banyak orang Kristen bahkan hamba Tuhan tahu di dalam Yesus ada segalanya, tapi tidak mengalaminya. Imannya hebat, tapi tidak mengalaminya. Itu berbahaya bagi saya. Kesia-siaan. Ya. Tapi yang Tuhan inginkan ialah mengalami kepenuhan Allah, kepenuhan kehidupan Allah di dalam Kristus. Dengan kata lain, kalau disebut di dalam teks itu judulnya kepenuhan hidup dalam Kristus, kepenuhan hidup Allah, ya Yesus. Ya. Artinya apa? Ya mau kita mengalami hikmatnya, pengetahuannya, kuasanya, kekuatannya, keagungannya, kebesarannya, kasihnya, pengampunannya yang berlimpah-limpah. Ya. Berapa lama? Seminggu, 2 minggu, hilang, dan secara tetap dan terus menerus, tidak pernah ada jedahnya. Pagi, siang, malam, setiap detik, setiap malam, setiap hal, dalam segala situasi, kondisi, panas, terik, dingin, banyak uang, sedikit uang, ada masalah, tidak masalah, tetap mengalami hidup Yesus. Ini yang luar biasa bagi saya. Luar biasa. Kalau tidak cepat habis kita di dunia ini. Ya. Hidup kita dipengaruhi oleh situasi kondisi dunia, hidup kita dipengaruhi oleh situasi kondisi lingkungan, hidup kita dipengaruhi oleh keadaan yang kita lihat. Tuhan mau dalam mengalami ini kita fokus dengan ada 4 prinsip dasar yang kita akan coba pikirkan bersama. Renungkan bersama. Saya berusaha pendek ya. Yang pertama itu prinsip utama. Saya sebut prinsip utama. Kalau Kristus sudah ada dalam hidup kita, Rasul Paulus mau itu kehendak Allah bagi kita. Hendaklah itu apa namanya? Karena itu menaik tujuannya ya kan. Karena itu keinginan saya dalamnya. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat yang 6a, verse 2 ayat 6a. Di kata Yunani, saudara, artinya saya sudah banyak lupa di Yunaninya ya. Banyak lupa saya. Itu dulu itu mayor saya di Jogja ya. Saya senang belajar dari Pak Petrus. En auto verify kata yang dipakai. Saya yakin di sini benar salah Pak. Ya saya kenal mungkin bahasa Yunani ya. Tidak pakar ya. Itu koordinatif. Koordinatif ada perintah. Saya menyebut dalam teks Ibrani imperatif ya. Bahasa Inggris. Tapi imperatif dalam kala imperfect dalam pengertian yang sudah terjadi masa kini dan yang akan datang, dengan perkataan lain terus menerus dipenuhi dalam Dia atau terus menerus berada di dalam Dia. Tinggal tetap. Saya sering bilang sama jemaat kalau menyampaikan, ada orang Kristen yang suka jadi dalam pindahan. Sekarang nongol di gereja ini, besok di gereja itu, gereja ini, nggak puas di sini, pindah ke sana. Saya bilang sebagai tanaman. Dicabut, tanam lagi, cabut, tanam lagi, lama-lama apa? Mati. Makanya saudara-saudara, siapa saja ada jemaat yang sudah pindah-pindah gereja pasti mati. Imannya mati. Tidak ada dasar karena dia berusaha mencari enaknya sendiri di gereja mana, tempat mana. Dia berusaha mencari kepuasan diri sendiri, di mana dia merasa itu kebutuhan diri, bukan keinginan Allah. Keinginan Allah ialah tetap di dalam Dia, pahit, getir, banyak masalah, hadir di situ sebab Tuhan sedang proses. Ya. Artinya Tuhan mau kita secara totalitas hidup
kita tinggal tetap di dalam dan bersama Dia, dipimpin oleh Roh Kudus, karena Kristus dalam diri kita adalah dinyatakan dalam konten roh, ketaatan. Dan Roh Kudus ada Kristus. Kalau kita nggak dapat Roh Kudus, Kristus tidak pernah dapat berbicara dalam hidup. Dia tidak akan dapat berbuat apapun. Itu berarti pikiran kita fokus. Bicara kita, pikiran kita, perilaku kita, hidup kita seluruhnya terkonsentrasi pada pikiran Kristus, pada bicara Kristus, dan perilaku Kristus. Kalau kita tinggal di dalam Dia, alasan apa? Sesungguh 1 Petrus 2 ayat 9, kamu adalah bangsa yang terpilih, iman yang rajani, ya kan? Nikmat milik Allah, ya kan? Dan seterusnya. Dan kalau sebagai milik Allah, dia mau tetap diam dalam Dia. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, itu tersurat di dalam Keluaran 14 ayat 14, dia berkata, bangsa itu kan dibawa oleh Tuhan, sengaja ke sana, dipimpin oleh Tuhan, oleh Dia lawan yang dihabis. Siapa Dia itu? Tidak lain dari Adonai. Yesus Kristus sendiri adalah Mesias yang ditetapkan akan datang, yang menampakkan diri dalam pribadi Yesus. Dia lawan, Dia lawan. Tuhan berkata kepada Musa waktu bangsa itu teriak-teriak, kenapa engkau bawa kami ke sini? Di depan laut, di samping gunung, di belakang tentara Firaun dengan 600 tentara pilihan dengan kereta besi, siap melawan habis. Teriak-teriak, apakah di Mesir tidak ada kuburan? Haruskah kita mati di sini semua? Tuhan berkata, perang ini bukan milikmu, perang ini aku punya. Pergumulan ini, kalau kita melihat pergumulan sehebat apapun, bukan pergumulanmu, tapi pergumulanku. Penyelesaiannya bukan penyelesaianmu, tapi penyelesaianmu. Cuma kemudahan. Musa, Tuhan berkata kepada Musa, kenapa kau teriak itu? Apa yang dikatakan tongkat? Ulurkan tongkatmu. Tuhan datangkan timur yang besar dan menguap air laut yang lebar menjadi benteng sebelah kiri kanan. Kerjaan Allah bukan. Apakah tongkat Musa? Tidak. Tongkat kayu tidak ada artinya kalau Tuhan datang. Cuma itu berubah menjadi sebuah mukjizat besar karena datang Musa. Ini yang Tuhan mau. Prinsip yang kedua yang pertama, tinggal tetap ya, jangan berubah-ubah. Kalau sebagai hamba Tuhan jangan bingung kalau uangnya sedikit mau pindah cari pekerjaan lain. Oh, pelayan itu lebih basah, pindah ke sana. Enggak, saudara. Mati hidup gimana Tuhan panggil, tetap di sana. Pindah-pindah, saya dengar di beberapa gereja pindah, sekarang tidak cocok, pindah lagi, sini mau dibawa pindah kemana lagi? Ingat, jemaat itu bukan milik kita. Jemaat itu bukan usaha kita. Jemaat itu Tuhan punya. Cuma kita dipanggil untuk mengembalakan bersama Dia. Dia tahu solusinya. Apapun persoalan. Karena itu jangan bergantung ke orang tua, orang kaya, dan bos-bos dalam gereja. Saya pernah ingin melihat itu, Tuhan, aku rindu aku jemaat yang kaya, supaya aku juga terpelihara sedikit hidupnya. Karena itu waktu membangun gereja saya berusaha mengadakan kontrak. Apa namanya brosur? Sebuah brosur dalam bahasa Inggris, bahasa pakai otaknya sedikit ya, Inggris dan bahasa Indonesia. Sebab saya kan bawa pagi-pagi. Saya pulang membagi ke Jawa Tengah, Jawa Timur, gereja-gereja besar. Pulang nihil, tidak ada bawa itu sen pun berkat yang bawa. Dan teman bapak saya berikan brosurnya, saya apa namanya brosur ya, proposal itu saya akan bawa ke orang kaya, jangan. Persembahannya berapa? Cuma 5 juta. Stres. Saya ambil 2 kuasa belakang jembat gereja yang belum jadi. Yang 5 ini belum jadi, gereja ini belum jadi, masih ada. Baru semen aja sih. Tuhan, kenapa orang kaya memberi sedikit? Saya agak sedikit. Ini dengan banyak omongan saya. Tapi Tuhan jawab apa? Nah, Tuhan itu luar biasa, saudara. Sejak saya mengenal suara itu pertama kali saya mengenal Dia, lembut. Kalau Inggris,
pengaruh itu keras, menekan, memojokkan, mematikan. Tapi Tuhan walaupun banyak salah kita, kamu coba. Ini dia manggil kita anak. Nah, kalau aku mau memakai orang kaya-kaya itu untuk dalam gereja, aku berkati mereka. Tapi jemaatmu untuk apa? Kayak kami ini tadi, aku sudah berdoa. Iya Tuhan, ampuni saya sudah bersalah berpikir. Kalau kita salah, Tuhan akan. Tapi kita juga tidak. Saya minta ampun. Langsung saya ambil ke kantor itu, brosur yang banyak berapa dus itu saya bakar semuanya. Sekarang saya dalam ibadah minggu saya tanggal. Masih di tempat yang mending saya tuju saja. Cuma saya berdoanya di tempat gereja yang sedang ini belum selesai. Saya bilang sama Anda ingin diberkati Tuhan? Ini semua ingin berkat, tak ada yang mau enggak berkat. Kalau ingin diberkati Tuhan, gereja tidak akan bangun sendiri. Saya tahu Anda nggak punya uang, tapi Anda punya Tuhan sendiri. Ya, saya nanti akan siapkan kotak di depan, Anda memberi. Pemberiannya tidak terhitung, tidak tergantung pada besar atau kecil, tergantung pada hatimu berapa banyak engkau memberi. Kau Tuhan berkati. Sampai selesai bangunan itu menghabiskan 120 juta. Saya tidak punya utang kepada siapapun. 85% itu berkat dari jemaat. 15% baru ada bantuan dari lain yang kecil-kecil itu. Saya bilang mulai ini Anda akan kaya, diberkati. Sejak itu saya hitung persepuluhannya. Dulunya kecil sekali. Banyak satpam, banyak apa namanya? Apa yang kasih di jendela satu? Motor itu apa? Karcis itu apa namanya? Parkir. Saya tanya anaknya, kalau nanti kamu bisa menjadi apa? Parkir Pak. Jadi bapak katanya, waduh. Saya bilang ke guru-guru suruh tolong anak-anak ini ubah paradigmanya. Masa bapaknya parkir, anaknya masih mau parkiran? Paradigma harus berubah. Siapa yang ngomong? Itu. Ya. Jadi yang kedua ialah hendaklah kamu berakar di dalam Dia, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Ayat 7. Kata berakar dalam teks Yunani ditulis dengan perisomenoi. Nah ini biasanya kita oi di belakang Pak Yesus tahu. Nah apa di situ? Tetapi ini tetap koordinatif. Ya perintah yang benar tinggal di dalam Dia. Yang kedua, Dia memakai analogi tumbuhan. Kita bagaikan tanaman Allah, ditanam oleh Allah, bukan ditanam oleh siapa, bukan pendeta, bukan siapa. Allah yang menanam melalui pendeta, hamba Tuhan. Kalau kita ditanam itu tetap tinggal di tanah itu, dan tujuannya tugas kita sekarang ditanam adalah dikatakan begini, perintah berakar. Kalau tanaman tidak berakar, mati. Tidak mungkin berbuah, apalagi bertumbuh. Tanaman itu dia berusaha utamanya berakar. Akar itu adalah berperan sebagai meluas ya, meluas kanan kiri, ke dalam, ke bawah, ke samping. Kalau tumbuhan yang besar, adanya akar tunggangnya harus kuat ke samping. Kenapa akar harus kuat dulu? Sebab kalau batangnya itu nanti bangunannya ke atas, itu akan besar. Dan yang kedua, pohonnya berdaun lebat, caranya banyak, baru bisa mengharap buahnya banyak. Tapi kalau batangnya kurus, berarti akarnya kecil. Untuk mendatangkan, sudah tahu berakar terus menerus. Pencobaan, masalah, kesulitan hidup akan diberikan oleh Tuhan sebagai proses untuk memperbesar akar, untuk memperbanyak akar, untuk menguatkan akar. Waktu tenangin badai mengizinkan itu bukan masalah, saudara. Ternyata itu proses, ya kan? Pohon itu kalau pohon besar kan dia gini, jadi datang lagi akarnya waktu batangnya kesepuan di sini itu ditarik putus banyak, akar-akarnya putus. Demikian juga angin bergerak, demikian lama-lama apa? Banyak akar yang
kerikil itu setelah tenang dia akan bertumbuh. Batang yang tanah tadi yang tadi keras sekarang ditarik longgar. Waktu longgarnya tanah itu oleh proses badai dan angin, ya, itu akar akan memekar. Akar serabut lebih banyak. Semakin memanjang akarnya, semakin mendalam, semakin menyerap air yang ada di dalam dan semua zat yang ada. Kalau hidup Kristen ditanam bagaikan tanaman itu, terus oleh persoalan itu, kesulitan itu, apapun yang dapat disebut, proses. Bukan Tuhan menghukum kita, bukan karena apa, tapi proses supaya kita mengalami hidup Yesus. Akar-akar kehidupan kita, akar iman kita harus kuat. Ya. Jangan di proses terus-menerus. Saya sampai akhir di proses juga sampai akhir. Saya berharap saya sudah persiapkan hidup dengan baik. Karena saya diajak, saya belajar. Waktu saya masuk STI sudah pertama, masuk kotak. Waktu Tuhan panggil saya ke STI Bali, saya nyadar pikiran saya untuk masuk kotak. Tahu masuk kotak? Karena di Jogja saya dengar STI Bali ateis saat itu tidak dapat diandalkan. Ada orang di dalam masalah banyak, bertengkar satu dengan yang lain, dan masih kecil dan mahasiswanya dapat dihitung katanya. Itu saya dengar dari Pak Stoyo Siga. Karena setelah saya mendapat penglihatan beberapa hari Rabunya untuk kembali, tapi saya balik seperti apa? Ternyata begitu. Baru pesan saya, Pak, saya tidak punya uang. Oke Pak, saya siap karena Tuhan panggil. Tapi saya nggak punya uang, bisa pinjam Pak. Baru kamu SD tidak boleh pinjam. Atau begini Pak, gaji saya di depan, bisa kan? Dia mungkin sedang berpikir bahwa saya sedang mencari pekerjaan. Begitu dia mikir, padahal kalau begitu maaf, saya nggak jadi. Coret saja di masalah. Langsung dia, Pak jangan gitu. Terus kembali buku. Ingin saya dengar. Terus bagaimana cara? Oke coba, saya siap walaupun tidak ada uang. Saya pamit di gereja. Saudara-saudara, mulai dengan ini saya akan berangkat ke Denpasar. Amin. Sudah ada tiket Pak, Tuhan Yesus sudah sediakan. Di satu ada uang, baru tamat. Saya tak mau bilang orang tua, apalagi mertua pada istriku, calon istri saya itu belum. Sudah menikah. Tidak berani. Saya tidak pernah pantang meminta dukungan. Itu. Setelah seminggu kemudian, Pak sudah ada tiket? Gimana? Sudah, Tuhan Yesus sudah siapkan. Oh ya. Tahu nggak? Sampai setengah jam kemudian akan berangkat ke Bali naik bis. Pak, dari teman datang, sudah ada tiket? Sudah, Tuhan Yesus sudah siap. Tapi belum ada tiket di tangan saya. Tapi saya tahu Tuhan Yesus sudah. Ngobrol-ngobrol, Pak saya tidak bisa berdoa. Dia akan berkata, sebelum pulang dimasukkan dalam blok satu saya. Setelah saya cek, cukup untuk harga tiket ke Bali dan hidup setengah bulan di Bali untuk saya sendiri. Dan istri dan anak saya tinggal di Semarang. Itu saya alami pertama. Saudara tahu nih, kalau sekarang udah bagus puji Tuhan, saya senang sekali. Ya, bangga saya. Ya. Berkat-berkat sudah mulai meningkat dan menguat. Tapi sejak itulah saya masuk kota sudah. Saya siapkan diri. Saya ikut asuransi. Dulu saya anti asuransi. Kok jiwa di asuransi kan saya salah berpikir. Ini bukan asuransi jiwa. Tapi ingin buat asuransi kalau nanti saya berhenti dari STI. Tuhan anggap saya berhenti. Makanya waktu resign kemarin, waktu di apa istilahnya itu? Pensiun, emeritus. Saya teriak, itu kehendak Tuhan buat saya. Saya senang, tapi masih diberikan ngajar kita tambah pusing kepala seperti ya. Tapi senang ya, tidak apa, saya sudah pikir sudah selesai tugas saya. Tuhan, aku sudah selesai mengerjakan tugas. Satu hari saya cuma 3 jam tidur memikirkan diri dan keluarga untuk dapat melayani di kampus dan di gereja.
Saya syukur berpimpin sampai akhir. Ya, warna semua, badai masalah. Sudah tuh dibohongin orang lagi. Ada berkat dulu bangun rumah diborongin lagi. Ini kemarin lagi hampir 200 juta jual mobil untuk buat modal. Untuk buat modal usaha. Tahu baik saya sudah dapat untuk menuntut tahu di entah apa yang terjadi. 211 ibu marah-marah. Udah, saya tenang aja. Tapi saya marah sama Tuhan. Tuhan, Engkau maha tahu. Engkau menyertai aku, udah mendukung. Aku tahu Engkau menyertai aku. Engkau tidak menyertai aku. Engkau tahu apa yang akan terjadi. Kenapa Engkau tidak beritahu padaku apa yang akan terjadi di depanku? Kenapa Engkau biarkan? Marah. Saya ditegur oleh Tuhan. Nah, kenapa Engkau marah-marah? Aku punya rencana dalam ikut asuransi prudensial atas anjuran Pak Sumbun saat itu, dan kita semua di sini bohongin lagi. Kok terus-menerus ya? Saya berusaha membackup diri supaya selesai, tidak terlalu sampai selesai. Sebelum ada mobil, dulunya masih ngomong, oleh Pak itu ini tahu bagaimana ada di rumah jam berapa? Sejumnya saya di rumah. Apa ini? Ini aja Pak. Itu dia mau ngambil tanah. Boleh dijual kan Pak? Soalnya itu apa? Saya punya tanah tapi hidup kesulitan dan saya juga tidak dapat menikmati. Tuhan bekerja. Saya mau beli Bapak ini. Sudah. Bagaimana dia berkata semua. Oh itu Pak. Dua kali. Kemudian Pak saya butuh kendaraan. Cuman jalan-jalan, biar saya cari. Saya nanya, dia kemudian dia kata, Pak, tak ada mobilnya. Saya juga sudah lupa mana mobilnya Pak. Tapi Pak beli yang apa yang baru aja. Saya kan tak bisa kredit Pak. Harus kredit, maunya biar jadi. Dari asing itu. Oke, atas nama saya saja. Nah terus nanti ininya dia urusan saya. Hanya proses. Saya juga terima jadi atas nama saya tidak masuk pada luar biasa terjadi. Nah itu sudah. Ya, saya bisa ibu malam-malam harus dia sakit lagi begitu diresign dari STS umat sakit di semua. Tidak bisa. Dulunya saya tidak ada apa-apa. Begitu pensiun langsung sakit. Wah ini pencobaan lagi dan lagi. Naik motor tidak bisa. Gerak sedikit sakit. Saya sudah menyiksa, saya sudah berbuat salah. Ini cuma berjalan ini. Sudah ya, saudara bertumbuh tenang. Akar-akar iman kita harus diperkuat untuk menghasilkan badan tubuh iman yang kuat dalam proses. Tidak ada kekuatan kemenangan tanpa proses. Proses itu menyakitkan, tetapi ia mau memberi kekuatan dan baru dapat menghasilkan, ya, supaya kita makin kuat, sehat di dalam beriman. Ya. Jangan sedikit-sedikit minta tolong sama orang lain. Sedikit masalah perlu di Facebook, dukung dalam doa. Saudara pikir dengan banyaknya orang berdoa untuk kita diberkati Tuhan. Kalau kita nggak punya iman yang kuat, bagaimana Tuhan menyalurkan? Makanya saya nggak pernah menulis di Facebook atau di apa, tolong doakan sakit, bukan, tidak perlu sudah. Tapi pribadi dengan alami dia dalam hidup dengan caranya. Yang kedua, yang ketiga akan berkata di sini, dan hendaklah kamu dibangun di atas dia. Ini analogi bangunan rumah tadi tanaman. Ini rumah dibangun di atas dasar dia, Yesus. Bukan gereja, bukan dibangun atas dasar orang kuat, bukan dibangun atas dasar orang kaya, tidak dibangun atas dasar pengetahuan dan lainnya. Dibangun di atas dasar Yesus yang meninggalkan surganya, datang ke dunianya, pola pikir, pandangan pikir kita secara filosofis, dan datang ke dunia tujuan siap menderita, memikul salib.
untuk dapat menyelamatkan orang lain. Bangun. Untuk jadi bangunan yang bagus. Gitu. Kata Yunani tetap dibangun, makanya kata kor tadi perintah mencakupi kala lampau, kini dan yang akan datang. Pendapat sedikit mengenai bahasa tadi tapi selengkap itu. Dicelupin pada Islam. Artinya apa? Dibangun, hidup kita dibangun di atas dasar Yesus terus menerus. Tidak ada alasan untuk tidak membangun, tidak ada alasan untuk berhenti membangun apapun persoalannya. Karena Allah selalu bekerja di dalam dan di atas persoalan. Karena di dunia ini tidak ada masalah kan, masih ada masalah ya. Karena Tuhan berkata, aku mengutus engkau seperti atau bagaikan domba di tengah serigala. Dunia ini penuh dengan dosa, dunia ini penuh dengan kegelapan, penuh dengan kejahatan, dengan iblis yang dikategorikan sebagai serigala yang buas yang setiap menyantap kita, tapi Tuhan utus kita di tengahnya. Masalah menunggu. Jangan menghindar dari masalah. Tuhan mau tetap dibangun. Iman kita tetap dibangun. Hidup kita, persekutuan kita dengan Kristus tetap dibangun apapun persoalannya. Doa tidak dijawab atau dijawab tetap. Nah, saya sudah menjelaskan ya, orang yang percaya Yesus ada dua kategori. Saya pakai kata menerima believe to dan believe in. Kalau believe to percaya Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, kelihatannya tidak ada kesalahan di dalam kalimat ini. Tetapi cenderung orang seperti ini dan berharap berdoa kalau doa dengan dijawab, tinggalkan doa. Ya, masalahnya ada bergumul, doa nggak dijawab, pergi marah, ngambek. Karena dia diharapkan apa? Cuma keselamatan dan berkat. Tapi untuk proses dapat memenangkan jiwa-jiwa yang tenggelam di dalam kegelapan dosa, dalam cengkraman iblis, membutuhkan kita diproses dulu. Kita belum diproses, tidak mungkin memenangkan mereka. Bangun iman kita, apapun persoalan. Saya belajar dalam menyelidiki terus itu. Ini aku jalankan. Tuhan, kalau Engkau suruh aku berjalan, silakan. Dia jalan. Selama matanya melihat Yesus, dia berjalan di atas air. Air sepertinya tanah beton atau tanah atau beton yang dia tidak. Tapi begitu dia melihat ke bawah, terasa air. Timbullah kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Mulailah merosot dia tenggelam. Syukur Tuhan dekat, dia diangkat. Bangun iman kita. Yang mau kita membangun 100%, jangan berhenti membangun iman. Tujuannya bangun iman di dalam Yesus untuk dapat mengalami di dalam Yesus, bersama Yesus, ke dalam Yesus. Bangun. Jangan dasarnya yang lain. Jangan dasar pengalaman, tidak ada gunanya. Tuhan Yesus setiap hari mempunyai perencanaan yang kelihatan berubah-ubah, menunjukkan keindahan dari kekayaan kehadirannya dalam hidup kita. Dan mau kita mengalami itu dalam setiap hal, dalam setiap detailnya. Ya. Sampai sempurna. Karena Tuhan Yesus, karena Bapamu sempurna, hendaklah kau sempurna. Memang di dunia yang tidak mungkin sempurna, tapi kita ada kemauan ini. Secara perintah, sekaligus secara menerus-menerus. Sekarang sudah tidak pernah lagi berhenti, terus demikian sampai datang Yesus datang. Waktu Yesus datang, apa yang belum sempurna, yang tidak sempurna akan menjadi sempurna. Tapi kita sudah berusaha semaksimal mungkin dibangun di atas dasar. Tidak mudah menyerah. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat di sini saya melihat sebenarnya begini kan. Kalau kita sudah ada Yesus dalam hidup kita, Tuhan mau kita tinggal dalam Dia. Itu prinsip utamanya. Dalam prinsip utama itu di dalam Dia kita ditanam, tumbuh terus, dan yang kedua dibangun terus, dan yang ketiga ini sebagai saya tulis keempat. Jadi di sini berbicara sebenarnya mengenai
dampak kecil yang Tuhan izinkan, tapi penting dalam hidup kita itu. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Ada kata teguh dalam iman, bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dari kata iman ini sama ya. Ini yang saya artikan sebuah perintah. Artinya ialah tetap berkomitmen untuk makin kokoh di dalam iman dalam ajaran bersama. Ini pentingnya orang Kristen. Kalau benar di dalam Yesus dalam hatinya, dia pasti rindu bersekutu, pasti rindu bersama-sama. Tidak mungkin orang yang mengenal Yesus dengan benar tidak suka bersekutu. Ya kan? Oh, nggak perlu ke gereja, di rumah kan ada TV, ada juga di HP kita bisa baca. Enggak, itu salah besar. Gereja adalah himpunan orang-orang yang percaya dipilih oleh Tuhan dan mungkin memisahkan diri. Nah, Tuhan mau supaya melalui kebersamaan itu kita bertumbuh, belajar dari satu dengan yang lain. Tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih bodoh, tidak ada yang lebih pandai, tidak ada. Kita sama-sama belajar. Saya belajar, harus belajar dari anak saya harus belajar dari siapa saya. Bahkan orang yang baru bertobat pun kemarin belum bertobat, sudah baru menerima Tuhan Yesus, belum dibaptis, tapi Tuhan dah pakai dia luar biasa dalam membimbing orang-orang datang ke Tuhan. Dia baru datang ke gereja, tidak dilayani, dan kemudian Pak, saya minta datang satu pasang sudah bersama, tapi belum diteguhkan, belum dinikah, tapi Tuhan pakai dia karena dia belum diajar. Makanya saya ambil keputusan, telah dipersiapkan dibaptis di sini orang Bali dari Kintamani, suaminya dari Batak penjahitan ya. Itu salah ya. Sebentar, usia kita iman sudah mencapai, tapi nanti sudah dibaptis, belajar itu secara dogma supaya meningkatkan iman. Lakinya sudah dibaptis dan sudah disidi juga. Sebenarnya dakwah bersama. Saya libatkan dia di dalam pemuridan saya di gereja. Ini sudah bicara pemuridan di gereja. Ya. Tunggu bersama, di samping belajar sendiri, mandiri dan ingat bersama. Saya banyak belajar dari mahasiswa juga saudara-saudara. Pertanyaan saya itu untuk menolong saya mendapatkan masukan secara masukan. Di samping menguji pikiran. Menguji, jadi saya tetap harus dikembangkan. Itu penting bersama. Bertemu aja. Yang kedua di sini disebutkan hatimu melimpah. Ini juga tetap perintah. Hatimu melimpah. Dalam bahasa Yunani ini disebutkan di sini ya, verises, tero, siontes, ya. Ini diterjemahkan hatimu melimpah, dimakan terus menerus. Itu disebutkan di dalam Mazmur pasal 1 ayat 5, Yeremia pasal berapa itu? 17 ayat 5. Ya. Kalau kita ditanam dalam Kristus, kita dibangun. Aliran air itu mengalir menjadi penghiburan sukacita. Masalah dan masalah tetap bersukacita karena hidup kita tidak dipengaruhi oleh masalah. Karena kita menerima masalah bukan sebagai hukuman, tapi sebagai berkat. Itu sebabnya kita akan berkembang terus. Jadi oleh karena itu saudara-saudara saya harus simpulkan ini sebagai sebuah sasaran atau tujuan sebenarnya. Umat Tuhan, Anda dan saya, kita semua akan tetap mengalami kepenuhan hidup Allah Bapa yang penuh kasih yang dinyatakan di dalam Kristus Yesus oleh Roh yang Kudus yang menyertai kita, mendiami hati kita, yang memimpin kita dalam hidup sehari-hari. Bagaikan tiang awan yang api bagi bangsa Israel. Dalam perjanjian lama kan hanya para hamba Tuhan aja yang diurapi itu, yang mengalami itu. Makanya Musa yang dulunya nolak habis-habis setelah dia diurapi.
dia mencoba kesanggupan, dan Tuhan menyatakan tidak ada orang seperti Musa. Daud juga berkata, menemukan seorang yang berkenan di hatiku, artinya yang menyenangkan hatiku. Bukan Daud yang menyenangkan hatinya, Tuhan yang menyenangkan hatinya. Jadi dalam memilih Daud, karena itu Tuhan bertanggung jawab untuk memproses Daud sehingga menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak mungkin menyenangkan hati Tuhan, manusia yang terbatas. Tapi Ia yang mengerjakan itu, karena Ia yang memilih, Ia melakukan itu dalam diri kita sehingga kita sesuai dengan kehendak. Itu yang butuh kita ada. Dan Dia juga yang memungkinkan kita tahan. Oleh karena itu, kita akan melihat umat Tuhan, Anda dan saya, kita semua akan menjadi semakin sehat dan kuat kokoh dalam mempercayai Tuhan. Siapa Dia? Pluralisme mengajarkan semua agama sama. Kita semua agama mengajarkan kebenaran dan semua menuju ke surga. Saya senang mendengar kemarin waktu pelatihan ada seorang yang bertanya, ini saya dulu yang jadi ketua pemuda. Pak, saya baru mencoba menginjili orang, dia sudah berkata seperti pluralisme tadi. Kan semua agama mengajarkan kebenaran. Saya sudah bingung, Pak, jadi nggak bisa ngomong lagi. Kenapa harus bingung? Itu kesempatanmu, katakan ya ini. Iya, aku persis. Omongan itu persis. Aku dulu seperti kamu. Dulu juga pikiran seperti itu. Tapi begitu Tuhan berbicara teman-teman. Sehingga kita mengenal hidup masalah ya. Sebelum mengenal Yesus, mengapa saya mengenal Yesus, dan kemudian perubahan apa yang terjadi. Semua orang yang mengenal Yesus pasti berubah. Ya. Kokoh dalam percaya Tuhan sesuai Kolose 2 ayat 8-15. Yang dampaknya ialah kita menemukan hidup kita semakin bijak, dapat membedakan mana yang kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Dampak akhirnya apa? Kokoh kuat. Badai, topan, angin, pencobaan tidak akan goyah. Tetap berdiri bersama Tuhan. Di ladang Tuhan, melayani Tuhan. Ada orang mendukung atau tidak, layani Tuhan. Ya. Jangan pindah-pindah. Saudara sekarang memilih pelayan di tempat mana? Jangan pilih-pilih. Ya. Kalau saudara sudah meyakini Tuhan panggil sudah di gereja, diam di situ dan berbuah di situ. Ditanam, bangun, berbuah di situ. Ya, jangan pindah-pindah ya. Merasa gagal terus pindah lagi. Justru kalau saudara merasa gagal, cari Tuhan. Tuhan, kenapa saya gagal? Apa kehendakmu? Jangan pindah. Pindah tidak akan menolong saudara. Sama di gereja manapun ada setannya. Percaya? Ini banyak, benar ya? Di gereja ada setannya banyak. Buktinya orang bareng tidur di situ. Orang pernah baca HP. Ada saudara yang demikian itu. Orang menyampaikan firman Tuhan kok baca HP itu setan dulu. Nah. Di gereja ada setannya, ada pertengkaran sering terjadi, kasak kusuk sering terjadi, iri hati ada. Ini setan bersarang di gereja. Kalau di gereja saudara ingin mencari damai, tidak ada. Saudara yang datang membawa damai dan menolong orang yang dalam keadaan itu. Pastikan diri Anda siapa untuk menjadi berkat. Tidak goyah. Saya enggak suka menerima anggota yang tempat pindah. Saya tanya kalau kok kenapa di sini? Dulu bergereja di mana? Di sana Pak. Ini kenapa pindah? Ada masalah. Pulang. Kembali ke sana. Kalau saudara pindah ada masalah, justru Tuhan panggil kita untuk menyelesaikan masalah. Kalau Anda pindah, gereja itu tidak akan benar tertolong. Iya, benar ya? Filosofinya benar, memang gitu ya. Ya. Tuhan panggil kita karena Tuhan telah memilih kita, menebus kita, menyelesaikan persoalan kita, mendiami kita untuk diutus menyelesaikan masalah, bukan lari dari masalah. Ya. Itu tidak goyah. Orang yang tidak goyah, baru yang kedua adalah Anda dan saya semua, ya kan? Akan terus menerus dalam segala waktu memuliakan Allah, menyenangkan hatinya. Kita dipanggil untuk menyenangkan Dia. Tuhan yang memanggil kita untuk memuliakan Dia di bumi ini di atas masalah. Karena dunia tidak mengenal Allah, tapi Tuhan dunia akan mengenal Allah melalui hidup kita.
Walaupun masalah tetap memuliakan Dia, bersyukur, memuji Tuhan segala waktu dan menyenangkan hati Allah, karena kita ditetapkan oleh Allah menjadi pribadi pilihan untuk menyenangkan Dia di bumi di mana iblis bekerja. Karena Tuhan ada bekerja dengan orang yang dipakai iblis. Tuhan bekerja dengan orang-orang yang dipilihnya untuk menolong mereka yang diikat oleh iblis, ya, menyelesaikan persoalan mereka, ya, dengan cara berbuah yang berbeda. Ya. Sebab apa? Doa kita menyenangkan Tuhan. Kan Yohanes pasal 15 ayat 7 kan, jikalau kamu di dalam aku dan firman-Ku adalah kamu, mintalah. Jadi doa menyenangkan. Kalau kita berakar dalam Dia, bertumbuh dalam Dia, kita mengalami Dia, maka doa menjadi menyenangkan, saudara. Bukan berdoa untuk bertingkat diri supaya sehat, supaya sembuh, bersakit sedikit sudah teriak-teriak. Ya. Kita sakit kadang-kadang dipakai oleh Tuhan untuk menolong orang yang sakit. Saya berdoa untuk istri sakit itu sudah sembuh, saudara orang lain itu sembuh ya. Proses. Bukan karena istri banyak dosa dan sungguh-sungguh tidak. Saya bilang dia sejak mensurut kamu sakit itu di proses, kamu belum pernah diproses oleh Tuhan. Sekarang dia mau proses. Tenang aja, sabar aja. Aku tetap menyertai kok, karena Yesus punya dia. Tetap menyertai. Saya berusaha membuat dia senang. Harus senang. Ya. Dan kemudian di dalam ayat yang ke-8 kemudian apa? Anda dan saya, kita semua akan menjadi murid. Dan berkata, kalau kita berbuah banyak di dalam hal ini, dengan demikian kamu adalah murid Tuhan. Kalau saudara dan saya benar bertumbuh dalam Tuhan, mengalami proses itu dan mengalami kepenuhan Allah dalam hidup kita. Apa artinya? Tuhan berkata, saudara murid sudah berhasil sebagai murid, jadi berhasil dalam proses. Kata murid itu disiplin, disiplin berarti ada aturan-aturan yang harus ditaati. Kalau murid tidak taat, namanya bukan murid. Makanya ada murid yang tidak taat, dia harus kuliah 5 tahun, 6 tahun, karena saudara nggak taat. Bukan tidak ada uang, tapi tidak tahu berdisiplin. Harus berdisiplin. Akhirnya itu diajarkan Tuhan berencana. 4 tahun berhasil, caranya seperti apa? Dan yang kedua, kamu adalah murid. Kalau saudara murid, maka Tuhan memanggil kamu. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Nah, saudara dipanggil di sini untuk memuridkan orang. Jangan cari juga-juga yang sudah dibaptis. Kalau memang betul tidak jadi masalah. Cari jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, yang terikat oleh dosa, oleh kegelapan, oleh minum-minuman itu, cari mereka. Bimbing ke Tuhan bertobatan dan jadikan dia juga murid. Karena saudara murid, baru saudara bisa menjadikan dia murid. Kalau menjadikan dia murid bukan hanya supaya rajin ke gereja, menjadi orang Kristen dewasa, tapi menjadi murid yang harus pergi memuridkan orang lain. Maka kita melihat buah yang berlimpah-limpah. Itu tujuan SDI. Saya tertarik di situ. Sebelumnya saya nggak pernah mendengar istilah penginjilan sedunia. Apa itu penginjilan sedunia? Penginjilan yang menginjil untuk di gereja, tapi penginjilan sedunia artinya pada saat kita mencari jiwa, kita ingat seluruh dunia. Di situ ada denominasi, bukan persaingan, tetapi bekerjasama teman. Maka kita melihat tubuh Kristus di dunia ini akan ada bersama. Ujian S2 kemarin berbicara, kenapa ya gereja di Indonesia kok berpecah terus, atau gereja di dunia terus? Banyak yang menulis sebutan pelajaran ideologi BL. Saya senang sekali tulisan mereka bagus. Apakah itu didapat dari menggunakan AI? Tidak tahu. Saya coba dia itu, coba jelaskan, tolong jelaskan kepada saya mengenai mengapa gereja-gereja di Indonesia atau di dunia mudah pecah. Berdasarkan dipakai, tadi tidak sesuai dengan jawaban. Sedikit ada kesamaan, tapi masing-masing mereka menjawab berbeda-beda, tapi dengan alasan-alasan yang bagus. Saya senang sekali mendapat jawaban. Ya, saya berikan jawaban take home test, tapi tidak ada di data. Tapi saya senang mereka memahami. Ya, saudara ya, setiap orang untuk memuridkan yang lainnya sampai mereka
menjadi murid dan melahirkan sebuah komunitas, itulah gereja. Kita jangan membawa ke gereja, ya, dan berkata, mari kita tunduk kepada Allah. Terima kasih.